Pagi semua. Gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Oke ya, sebelum kita mulai pelajaran, supaya kita berdoa dulu kepada ketua kelasnya, dipimpin doanya. Sebelum belajar materi kita membaca doa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Doa selesai. Para ibu guru beri salam. Oke, selamat pagi semua ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua, Bu. Hadir semua? Ya. Betul hadir semua. Iya, Bu. Oke ya, berarti memang hadir semua. Oke, baiklah. Kalau seperti itu, sudah terangkan? Sudah, Bu. Benar. Ya. Oke. Terima kasih kepada ketua kelasnya tadi telah menyiapkan perangkat bunda ya. Baiklah, kita hari ini masuk tentang materi ketenaga kerjaan. Ya, jadi sebelum kita masuk pelajaran ini, bunda ingin menanyakan, kemarin kita sudah belajar tentang materi apa? Pertumbuhan sama pembangunan ekonomi. Oke, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Apa tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi itu proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Iya, baik sekali, benar. Lanjutkan. Sedangkan pembangunannya suatu proses yang menggunakan pendapatan per kapita penduduk dalam jangka panjang. Ya, itu tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Baik sekali, Evinda. Kita lanjut tentang materi yang selanjutnya yang ada di bab 3, AD 3.3, yaitu mengenai ketenaga kerjaan. Jadi buka bukunya tentang materi ketenaga kerjaan yang sudah kalian siapkan, buku tentang ekonominya. Nah, jadi sebelum Bunda masuk tentang materi ketenaga kerjaan, bentar ya, Bunda hidupkan dulu PowerPoint-nya. Oke, baiklah. Nah, jadi ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian miliki dalam materi ketenaga kerjaan ini, yaitu menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Baru keterampilan yang harus kalian miliki adalah menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Adapun indikator kompetensi yang harus kalian miliki adalah kalian itu diharapkan mampu setelah belajar materi ini adalah mampu menjelaskan pengertian tenaga kerja, mampu menjelaskan pengertian angkatan kerja, menjelaskan kesempatan kerja, mengklasifikasikan jenis-jenis tenaga kerja, menganalisis masalah ketenaga kerjaan, serta menganalisis upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Itu adalah indikator yang harus kalian capai dalam materi ini. Nah, tujuan pembelajarannya itu adalah menjelaskan pengertian tenaga kerja, menjelaskan pengertian angkatan kerja, menjelaskan kesempatan kerja, menjelaskan jenis-jenis tenaga kerja, menganalisis masalah ketenaga kerjaan, menganalisis upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Jadi udah paham ya apa tujuan pembelajaran kita pada materi ini ya. Semoga Bunda harapkan nanti setelah selesai Bunda menyampaikan materi, di akhir evaluasi pembelajaran kalian sudah paham, sehingga tujuan pembelajaran yang akan Bunda capai hari ini itu tercapai. Baik ya. Nah, sebelum kita masuk kepada materi inti, Bunda ingin tes dulu, masih semangat tidak ya? Hari ini tadi katanya semangat ya? Semangat pagi? Pagi. Masih kurang. Semangat pagi? Pagi. SMA 4? Jaya. SMA 4? Jaya. Oke, masih semangat berarti. Bisa kita lanjutkan tentang
materi ketenaga kerjaan. Baiklah, semoga kalian bisa fokus. Nah, di sini Bunda udah menampilkan video pembelajaran. Jadi kalian perhatikan, kalian simak, nanti akan Bunda kasih pertanyaan. Apa sih yang udah kalian perhatikan dalam video berikut ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, video kali ini kita akan intip nih 5 orang terkaya di dunia tahun 2021. Tahu nggak teman-teman? Pada tahun 2020 telah dilaporkan ada 2095 miliarder di bumi dengan perkiraan total kekayaan bersih 8 triliun US dollar. Dari jumlah ini terdapat 10 orang terkaya di dunia yang menyumbang hingga 1.128,50 miliar US dollar atau sekitar 14,11% dari total kekayaan bersihnya. Lalu siapa saja orang terkaya di antara terkaya tersebut yang hingga tahun 2021 masih menempati 5 posisi teratas? Yang pertama adalah pria asal Austin, Texas ini merupakan CEO dari perusahaan Tesla. Ia memiliki kekayaan bersih mencapai 197 miliar US dollar dengan kepemilikan saham mencapai 20% atau 141 miliar US dollar. Wow! Sejak tahun 2004, Mas telah menjadi penyandang dana utama Tesla yang membuatnya secara otomatis dinyatakan sebagai salah satu pemilik perusahaan kendaraan listrik. Ia pun menjadi orang terkaya di dunia. Selain memiliki mobil listrik, Tesla juga memproduksi seperangkat penyimpanan energi, aksesoris mobil, merchandise, dan akuisisi solar city pada tahun 2015. Pada tahun 2020, harga saham Tesla mengalami lonjakan hingga 705% dari awal tahun hingga pertengahan Desember. Nah, orang yang terkaya adalah Jeff Bezos, pendiri Amazon asal Washington ini memiliki kekayaan bersih mencapai 182 miliar US dollar. Ia mendirikan Amazon pada tahun 1994 di sebuah garasi Seattle. Setelah tidak lama mengundurkan diri dari The Head Giant di Esau, karena pengajuan ide tentang toko buku online-nya berkembang. Meskipun awalnya Amazon.com hanya menjual buku secara online, toko online-nya bergerak menjadi toko online sebaya dan terbesar di dunia. Pada tahun 2020, harga saham Amazon meroket tajam akibat meningkatnya permintaan belanja online karena aturan lockdown yang memaksa konsumen hanya tinggal di rumah. Ia pun menjadi orang terkaya di dunia. Nah, yang ketiga adalah Bill Gates. Bill Gates merupakan pendiri dari Microsoft yang mempunyai kekayaan bersih senilai 132 miliar US dollar. Setelah keluar dari Harvard, dia kemudian mendirikan Microsoft bersama Allen. Selain menjadi perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia, Microsoft juga memproduksi pilihan komputer untuk diri sendiri, menerbitkan buku melalui Microsoft, menyediakan layanan email melalui Secure Exchange, dan membuat sistem permainan video dan foto. Nah, yang keempat adalah warga negara Prancis yang merupakan pendiri dari perusahaan barang mewah terbesar di dunia. Mayoritas kekayaannya berasal dari usahanya di perusahaan New York. Perusahaan itu mengendalikan 41,2% dari LVMH. Yang kelima adalah Mark Zuckerberg, pria yang memiliki kekayaan bersih senilai 95,6 miliar US dollar ini merupakan pendiri dari Facebook. Dia pertama kali mengembangkan Facebook bersama mahasiswa Eduardo Sativa, Dustin Moskovitz, dan Chris Hodges saat masih kuliah di Harvard. Saat ini Facebook memiliki lebih dari 2,7 miliar penggunaan aktif di dunia. Nah, ini tadi teman-teman 5 orang terkaya di dunia 2021. Ya. Nah, semoga bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi dibilangnya semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman, kan? Ada yang terinspirasi? Ada? Ada ya. Sampai nggak terinspirasi kalau banyak duitnya. Jadi hasil pengamatan kalian mengenai video tadi apa? Apa? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Video tadi memberikan kesimpulan apa? Tadi katanya bisa memberi inspirasi. Bisa memberi inspirasi. Bisa. Apa kesimpulan?
kita siapa paling kaya di dunia. Siapa yang paling kaya di dunia? Terus Pekerjaan tidak punya hasil. jadi itu tadi ya, orang-orang terkaya di dunia, bukan di Indonesia ya, di dunia. Ada yang kenal tidak? Oh, bukan kenal ya, tahu. Kalau kenal kan berarti dia juga kenal kalian ya. Jadi ada yang tahu tidak dari kelima orang tadi? Siapa yang tahu? Salah satunya aja. Jadi Iya. Siapa itu? Siapa? Iya, yang kalian pakai setiap hari. Berarti ketika kalian pakai, setiap berapa menit kalian pakai itu uangnya larinya ke dia. Ya kan, Instagram dia juga. Jadi banyak-banyaklah kalian pakai. Jadi makin kaya dia. Ya kan? Gampang kan? Gampang nggak itu? Nah, gampang kalau sudah membuahkan hasil. Mulainya seperti apa? Mulainya seperti apa? Tidak gampang. Jadi inti dari video tadi adalah tentang kekayaan. Orang terkaya di dunia, ada 5 orang terkaya di dunia. Kenapa harus setiap tahun? Setiap tahun itu biasanya majalah Forbes itu mengurutkan dari urutan 1 sampai 10 orang terkaya di dunia. Kenapa? Kenapa harus diurutkan? Kenapa harus setiap tahun itu dicari siapa yang terkaya di dunia? Supaya untuk inspirasi, supaya untuk motivasi kepada seluruh orang di dunia ini untuk apa? Untuk bekerja. Tujuan utama itu bekerja untuk apa? Untuk apa? Untuk sukses. Sukses itu tolak ukurnya apa? Uang. Nggak ada uang, nggak usah datang bos, ya kan? Nggak ada uang, nggak main bos. Ya, kalau nggak ada uang apa? Siapa yang ganteng pun dia mau Emilda? Nggak mau. Sorry ya bos, Natal sorry ya, ya kan? Pasti kalau si Eko nggak ada uang nggak mau. Sorry lah, sorry. Kami bukan materialistis, tapi kami realistis ya Eko ya. Jadi kalau misalnya apapun itu nggak ada ceritanya. Kalau misalnya kita tidak punya uang, tidak akan kita bisa ngapa-ngapain, ya kan? Jadi di sini materinya adalah tentang ketenaga kerjaan supaya kalian berpikir nanti, oh setelah tamat dari sini kalian harus bekerja supaya punya income, supaya punya pemasukan, supaya bisa mencukupi kebutuhan kalian, minimal kebutuhan kalian. Setelah itu baru kebutuhan orang lain, orang-orang yang kalian kasihi dan sayangi. Ya, lanjut. Nah, amati gambar berikut ini. Ada 2 gambar. Gambar yang pertama yang baju putih itu menggambarkan apa? Iya, orang yang bekerja. Gambar yang kedua adalah gambar kayak semut suara kalian. Gambar apa? Yang kedua, orang yang melamar atau sedang mencari kerja. Kalian mau yang masuk di dalam kategori yang mana? Yang bekerja dong, ya kan? Yang sudah menghasilkan uang. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi sebelum kita masuk tentang masalah-masalah apa aja dalam ketenaga kerjaan, kita juga harus mengetahui apa sih itu tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Nah, jadi tenaga kerja itu adalah penduduk yang sudah memasuki usia 15 tahun atau lebih. Itu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997. Jadi 15 tahun atau lebih adalah tenaga kerja. Siapa yang di bawah 15? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Enggak ada. Berarti di sini adalah tenaga kerja semua kan? Tenaga kerja semua. Tapi posisinya kalian kan masih sekolah, berarti kerjanya bantu orang tua, ya. Dapat uang Bu? Dapat lah. Dapat uang nggak dari orang tua? Dapat. Nah, kalau kalian nggak bantu orang tuanya dikasih kalian? Enggak. Kalian minta apa? Minta HP? Jangan minta HP. Dilempar kalian kalau nggak kerja. Ya. Lanjut, angkatan kerja. Angkatan kerja itu adalah penduduk berumur 15 sampai 65 tahun yang sedang bekerja atau sedang mencari kerja. Ya, ini
penduduk berumur 15 sampai 65 tahun yang sedang bekerja. Berarti dia sedang bekerja. Nggak perlu bekerja tapi dia sedang mencari pekerjaan adalah kategori termasuk dalam angkatan kerja. Nah, kesempatan kerja. Lihat definisi kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat. Tadi kalau tadi angkatan kerja dan tenaga kerja, subjeknya itu orang, manusianya. Kalau dia kesempatan kerja, ini adalah lapangan pekerjaannya, berarti perusahaan-perusahaannya, tempat-tempat yang membutuhkan pekerjaan. Oke, lanjut ya. Jenis-jenis tenaga kerja. Apa sih jenis-jenis tenaga kerja? Apa aja? Oke, sekarang kita masuk. Jenis-jenis tenaga kerja secara umum itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Apa sih bedanya? Apa bedanya dari ketiga ini? Kalau tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terdidik itu tenaga kerja yang seperti apa? Hah? Apa Eko? Yang berpendidikan. Yang berpendidikan tinggi. Yang berpendidikan tinggi. Setinggi apa? Minimal ya. Minimal apa? Pendidikannya itu Sarjana. Berarti kalau seperti Bunda itu masuk kategori apa? Tenaga kerja terdidik. Oke. Nah, jadi tenaga kerja terdidik ini benar apa yang dikatakan tadi sama Ewilda. Tenaga kerja terdidik ini adalah tenaga kerja yang memiliki kualifikasi pendidikan, bukan harus tertinggi ya. Enggak, kalau tertinggi itu nggak ada tolak ukurnya. Tertinggi misalnya S1 ada S2, S2 ada S3, S3 ada profesor. Jadi nggak ada ukurannya. Kalau tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang berasal dari pendidikan formal. Contohnya apa, Bun? Yang ada ijazah SD, yang ada ijazah SMP, yang ada ijazah SMA, yang ada ijazah perguruan tinggi selanjutnya. Paham ya? Berarti kalau tenaga kerja terdidik dia memiliki ijazah resmi dari Dinas Pendidikan. Kalau misalnya dia orang-orang di Indomaret itu pun tamat SMA, itu termasuk tenaga kerja yang terdidik. Karena apa? Karena perusahaannya waktu mencari pekerjaan dia menyebutkan minimal, ada minimalnya, minimal ijazah ini. Kalau dia yang seperti itu berarti adalah tenaga kerja terdidik. Contohnya apa saja itu tenaga kerja terdidik? Contohnya dokter, ya dokter, guru, apa lagi? Ya, itu adalah tenaga kerja terdidik. Lanjut tenaga kerja terlatih. Apa bedanya? Kalau terdidik tadi dia pendidikan formal. Kalau terlatih yang memerlukan pelatihan khusus. ya, Memerlukan pelatihan khusus. ya yang memerlukan pelatihan khusus. Berarti dia tidak berasal dari pendidikan yang formal, tetapi informal. Iya kan? Kalau dia tenaga kerja terdidik, dia berasal dari pendidikan yang formal. Kalau tenaga kerja terlatih, dia bukan dari pendidikan formal, tapi pendidikan informal. Contohnya apa? Pelatihan-pelatihan. Ada kursus, misalnya kursus menjahit, itu termasuk tenaga kerja terlatih. Apalagi contohnya? Ya, lanjut apalagi contohnya? Itu adalah termasuk tenaga kerja terlatih. Kalau tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih apa? Apa contohnya? Apa yang dimaksud dengan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih? Ini paling gampang dikerjakan orang. Kalau tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, ingat katanya ada tidak, berarti tidak memerlukan pendidikan dan tidak memerlukan keterampilan. Itu kata kuncinya ya. Kalau tidak terdidik dan tidak terlatih. Kalau dia tenaga kerja terdidik, tapi kan memerlukan pendidikan formal. Kalau dia tenaga kerja terlatih, dia memiliki pendidikan informal. Tetapi kalau dia tenaga kerja tidak, garis
pendidikan informal dan tidak memerlukan keterampilan khusus. Jadi mereka tidak kursus gitu. Kalau misalnya contohnya itu adalah tukang menggali, ada kursus, ada kursusnya, tidak kan? Misalnya kalau di pasar-pasar itu ada namanya kuli angkut, kalau di pelabuhan-pelabuhan biasanya itu ada namanya juga kuli angkut untuk menolong penumpang turun dari kapal mengangkat barang-barangnya. Itu setiap ada kapal yang bersandar mereka akan langsung masuk mencari pelanggan untuk siapa yang barang yang mau diangkat seperti itu. Itu kan tidak memerlukan pendidikan khusus, tidak memerlukan keterampilan yang diperlukan hanya tenaga, hanya tenaga. Oke. Selanjutnya, apa sih masalah ketenaga kerjaan? Jadi dalam ketenaga kerjaan ini ada masalahnya. Apa sih masalahnya? Kita lihat ya, masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama itu adalah rendahnya kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja ini rendah. Kenapa bisa itu, Bu? Tapi ada tenaga kerja terdidik, ya itu tadi tenaga kerja terdidik. Sekarang beneran, kalian yang sekolahnya benar-benar dari rumah kalian belajar, kalian persiapan untuk besok, baru ketika gurunya menjelaskan tidak cerita, hanya fokus kepada gurunya, ketika ada tugas kalian mengerjakan dengan tepat waktu, dengan benar-benar tidak bertanya temannya, tidak mencontek. Ketika ujian juga mempersiapkan dengan benar-benar dan tidak mencontek dan tidak bertanya kepada temannya, angkat tangan. Angkat tangan. Benar? Oke, satu dapat. Satu lagi angkat tangan. Malam memang benar-benar mempersiapkan pelajarannya. 2. Angkat tangan. Siapa lagi? 3, 4. Dari berapa orang? 12. Berarti ada kemungkinan 12-nya ini tidak memiliki kualitas tenaga kerja yang baik. Itu dari segi apa tadi? Dari segi pendidikan itu dulu ya. Belum keterampilan itu masih dari segi pendidikan. Nah, jadi kenapa? Karena proses orang itu berbeda-beda. Bu, tapi kan kalau nanti udah kami bekerja, kami kan tidak bermain-main. Iya, memang benar. Tetapi ada fase yang kalian lewati. Misalnya ya, di kelas 12 nanti kita belajar materi akuntansi. Kelas 12. Ketika kalian masih bermain-main, berarti kalian pada materi akuntansi itu tidak paham. Dan kalian nanti lulus SMA, kalian daftar. Oke, daftar kerja, diterima. Pas diterimanya tentang membuat jurnal yang kalian tidak belajar kemarin itu. Bisa mengerjakannya? Nggak bisa. Walaupun sama-sama memegang ijazah SMA, ya kan? Tetapi berbeda dengan temannya yang ketika dia belajar dengan baik, belajar dengan tekun, ketika dia tidak tahu, dia langsung tanya kepada gurunya, akan berbeda hasilnya nanti kan? Iya, jadi seperti itu makanya ketika kalian belajar, ya belajar. Nah, ketika kalian istirahat, baru kalian bermain. Jadi ada waktunya kalian bermain, ada waktunya belajar. Tidak semua harus kalian mainkan, ya. Karena hidup ini nggak permainan. Siapa yang nggak serius nanti banyak orang yang mau sukses. Ketika kalian lengah aja, rezeki kalian nanti diambil orang. Oke, masalah yang selanjutnya ada tentang jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Ini jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerjanya. Jadi kesempatan kerjanya itu adalah lapangan pekerjaan. Misalnya perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja itu ada 10 perusahaan. Tetapi yang mau melamar ada 200 perusahaan. Bayangkan berapa orang yang nanti mengambil. Itulah masalah tenaga kerja ya. Tidak ada sebandingnya tenaga kerja dengan kesempatan kerja. Masalah yang ketiga yaitu persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Orang-orang yang berpendidikan, yang mempunyai pendidikan, yang mempunyai keterampilan, mereka lebih suka bekerja di daerah perkotaan, kota besar.
membanding persebarannya. Seharusnya gimana? Kalau memang dia awalnya di desa situ, ya seharusnya dia membangun desanya supaya lebih maju, ya kan? Nah, masalah yang selanjutnya yaitu pengangguran. Ini masalah yang paling sering dihadapi, paling banyak terjadi. Apalagi ditambah saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID. Banyak orang yang di PHK, banyak orang menganggur, banyak orang yang mencari pekerjaan sementara lapangan pekerjaan tidak tersedia. Inilah masalahnya, pengangguran. Jangankan orang yang tidak memiliki keahlian, orang yang memiliki keahlian saja jadinya menganggur di dalam pandemi ini. Jadi itulah gunanya, selain kalian memiliki kualifikasi pendidikan, kalian juga memiliki keterampilan. Supaya apa? Ketika kalian tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, kalian bisa menggunakan keterampilan kalian. Apa misalnya keterampilannya? Elinda mempunyai keterampilan apa? Keterampilan apa? Selain belajar, keterampilannya apa? Misalnya dia keterampilannya rajin membuat TikTok misalnya, ya kan? Itu jangan langsung kalian bully, langsung kalian hina, ya kerjanya main TikTok aja, tidak. Nah, sekarang ini konten kreator sangat berkembang, bisa menghasilkan kan? Malah yang lebih sekarang ini lebih berpenghasilan daripada yang artis-artis itu adalah selebgram. Jadi bisa kalian pergunakan, tetapi dengan strategi. Apa sih? Misalnya kalian mau cari uang dari situ, apa sih yang tidak ada? Ya kalian cari. Jangan sama. Kalau sama ya orang malas, hanya sama. Tapi kalau berbeda, ada strateginya, maka bisa. Ya, jadi apapun keterampilan yang kalian miliki harus kalian kembangkan selain dari kalian belajar. Kenapa? Kalau belajar kalian memiliki ijazah. Ketika nanti kalian tamat dari sini, ijazah kalian tidak bisa kalian pergunakan, kalian bisa memiliki keterampilan. Bu, saya keterampilannya nggak ada, saya cuma pandainya berhias. Nggak apa-apa, nah. Berhias itu apa? Nah, kan kalian lihat aja sekarang beauty blogger, atau kalian bisa jadi nanti makeup artist. Yang penting kalian ketika kalian memiliki minat, keterampilan, kalian harus yakin, kalian harus kembangkan. Oke ya? Oke. Itu tadi masalah tenaga kerja. Sekarang kita masuk ke dalam materi upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Apa sih caranya supaya kualitas tenaga kerja itu meningkat? Yang pertama ada namanya on the job training. Yang kedua ada namanya off the job training. Kalau dia on the job training adalah pelatihan yang langsung diadakan di dalam perusahaan itu. Dalam perusahaan itu, misalnya karyawannya ini mau naik pangkat, dia langsung dilatih oleh atasannya. Misalnya dia staf pemasaran, dia langsung dilatih oleh manajer pemasaran. Langsung di perusahaan itu langsung mengikuti apa-apa saja yang dikerjakan oleh manajer pemasaran yang saat itu, yang nantinya akan didelegasi. Berbeda dengan namanya off the job training. Kalau off the job training tidak dilakukan dalam perusahaan itu, tetapi dilakukan di luar. Di luar bukan itu, contohnya di hotel ada pelatihan-pelatihan, ada seminar, itu namanya off the job training. Paham ya kalau ini ya? Oke, kita lanjut ya materi selanjutnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Di sini Bunda ada pertanyaan tentang host. Host itu berpikir tingkat tinggi, berpikir luas, jangan terpaku kepada buku. Nah, jadi pertanyaannya adalah Indonesia sekarang ini sedang menghadapi COVID kan? Bukan hanya Indonesia tapi dunia, banyak negara-negara yang mengalami krisis. Nah, jadi di dalam perusahaan itu ada namanya peningkatan kualitas tenaga kerja. Pastinya membutuhkan biaya kan? Setiap kegiatan pasti mengeluarkan biaya operasional. Nah, di lain sisi perusahaan itu sedang menghadapi krisis karena pandemi. Dia melakukan pengurangan karyawan, dia melakukan PHK. Apakah masih perlu dilakukan peningkatan kualitas tenaga kerjanya atau tidak? Dengan situasi seperti itu, perlu tidak? Perlu tidak? Perlu. Iqbal bilang perlu. Kenapa Iqbal? Kenapa masih
sebuah biaya. Siapa mengatakan tidak perlu? Siapa? Menurut kalian perlu atau tidak? Tidak. Tidak. Cut Cepi bilang tidak. Kenapa Cut? Karena ya banyak pegawainya yang udah di PHK, Ya. terus udah krisis COVID-19 mungkin mau mencari pekerjaan. Oke, baik ya. Jadi dia tidak perlu katanya. Karena lagi krisis. Kalau Bonatan kenapa tidak? Ya, karena keuangannya lagi sampai itu krisis. Jadi karena krisis ya, karena krisis jadi sedangkan perusahaan dia menghemat dengan mengurangi karyawan, ngapain lagi mengeluarkan biaya untuk peningkatan kualitas tenaga kerja. Nah, dalam situasi seperti itu, perusahaan itu dikategorikan masih perlu, berarti masih perlu untuk meningkatkan kualitas tenaga kerjanya. Kenapa Bun? Kan lagi penghematan. Nah, karena penghematan itu karyawan udah dikurangi nih. Karyawan udah dikurangi. Berarti misalnya dari 20 karyawan sisa 10 karyawan. Sementara konsumennya kan masih harus tetap berjalan pelayanannya, produknya harus tetap berjalan kan. Gimana caranya untuk memaksimalkan dari 20 menjadi 10? Ya itu dia dengan adanya kualitas peningkatan tadi. Kalau tidak ada namanya peningkatan kualitas tenaga kerjanya, nanti pelayanan dia tidak maksimal. Bagaimana caranya menghadapi pelayanan dengan situasi COVID? Sama sepertinya Bunda, Guru kan? Kalian kan kemarin di rumah, ya kan? Kita nggak boleh kemana-mana, kita nggak boleh ketemu. Tapi kan proses pembelajaran tetap berjalan kan? Kita belajar dengan daring, dengan online. Nah, sebelum itu kami kalau tidak dikasih tahu, guru-gurunya kalau tidak dikasih tahu cara-caranya gimana, tidak akan tahu dengan pembelajaran daring, tidak akan tahu namanya pembelajaran daring dengan kalian di rumah, bundanya di rumah, tapi pembelajaran itu harus tetap tercapai, tidak akan tahu kalau tidak ada namanya peningkatan tadi, tidak ada namanya pelatihan. Jadi biaya itu mau seperti krisis apapun tetap pasti perusahaan itu mengeluarkan biaya. Untuk apa? Untuk tetap memaksimalkan penghasilannya dan pendapatannya. Ya, baik ya, paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke dalam diskusi kelompok. Sekarang Bunda ingin kalian lihat kalian berada di kelompok berapa. Kelompok 1 itu ada Bonatal, ada Cut Cepi, W.E. Wilda, Lastri. Kelompok 2 ada Alfi Jayanda, Dio, Francisca, Pani. Kelompok 3 Aprianti, Eko, dan Iqbal serta Raimona. Oke? Udah dilihat kelompoknya? Sekarang Bunda ingin kalian duduk berkelompok tetapi tetap dengan menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan. Silakan, cepat. Cepat. Kelompok 1 di mana? Ibu. Kelompok 1. Kelompok 3. Oke ya. Itu lihatkan LKPD yang telah Bunda bagikan kepada kalian. LKPD yang tugas kalian diskusi secara berkelompok ada 4 pertanyaan. Sekarang kalian berdiskusi secara berkelompok, tulis namanya jangan lupa. Oke, diskusikan dengan bekerja sama dan penuh rasa tanggung jawab. Diskusinya bisa kalian mulai dari sekarang. Bunda kasih waktu 10 menit ya untuk diskusi.
Baiklah, kepada penyaji saya persilakan. Adapun topik yang akan kami bahas adalah permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Puyati yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan memimpin jalannya diskusi ini. Bagaimana kondisi ketenagakerjaan di Indonesia? Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia cukup memprihatinkan, ditandai dengan jumlahnya pengangguran dan setengah pengangguran besar dan pendapatan yang rendah. Angka ini setara dengan 6,18% dari total 122,4 juta orang angkatan kerja. Banyaknya pengangguran disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Permasalahan ini merupakan yang paling utama di Indonesia. Begitu juga dengan rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor utama. Daya saing dan produktivitas tenaga kerja di Indonesia menjadi relatif rendah. Salah satu penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah. Upaya pemerintah sebagai penanggung jawab tertinggi atas kesejahteraan rakyatnya dalam melakukan upaya-upaya berikut untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengatasi masalah pengangguran. Udah? Lanjut moderatornya. Baiklah, siapa yang ingin bertanya kami persilakan. Kelompok lainnya sudah dipersilakan untuk bertanya. Silakan ajukan pertanyaannya. Ada? Ada tidak? Ada pun ada kelompok satu. Kelompok siapa tadi yang bertanya? Kepada kelompok yang mau bertanya, dipersilakan. Pada kelompok berapa yang bertanya itu? Baiklah, kepada kelompok dua persilakan bertanya. Oke. Nantikan pertanyaannya kelompok dua. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok tiga. Pertanyaannya, kenapa kualitas dan tingkatan produktivitas tenaga kerja di Indonesia sangat rendah? Tunggu pertanyaan. Udah paham? Paham pertanyaannya? Kelompok satu pertanyaannya. Saya akan bertanya kepada kelompok tiga. Mengapa tenaga kerja di Indonesia tidak merata? Terima kasih. Silakan kepada kelompok tiga untuk menjawab pertanyaan dari kelompok satu dan kelompok dua. Ada yang bisa bertanya, ada yang bisa menjawab, langsung dijawab. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok dua, yaitu penyebab rendahnya kualitas tenaga kerja di Indonesia adalah kualitas dan mutu pendidikan yang masih minim. Tingkat produktivitas yang buruk merupakan masalah yang membuat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Ya. Udah? Oke. Lanjut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Mengapa persebaran ketenagakerjaan di Indonesia tidak merata? Jawab, sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa, sementara di daerah lain masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sekitar pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Udah? Oke, baik ya. Tadi kalau hasil diskusi kelompok
sudah ada kelompok yang bertampil, sudah ada juga kelompok yang memberikan pertanyaan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam akhir dari pembelajaran ini. Jadi, ingin ditanyakan apa aja yang sudah kalian pelajari tentang materi tenaga kerja. Apa aja yang sudah kita pelajari tadi? Apa aja yang sudah kita pelajari tentang jenis tenaga kerja, ya kan? Pengertian, baru pengertian tenaga kerja. Pengertian apa lagi? Kesempatan kerja, baru jenis-jenisnya, baru masalahnya, baru apa lagi yang terakhir? Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Ada 6 poin yang sudah kita pelajari. Jadi tujuan pembelajaran kita sudah tercapai ya tentang materi ketenaga kerjaan. Jadi kalau sudah kalian pelajari dan sudah kalian capai, Bunda ingin tes dulu. Apakah memang benar-benar kalian paham? Oke, Bunda akan kasih pertanyaan secara lisan kepada kalian secara acak tentang materi yang sudah kalian pelajari. Coba dulu kepada Bonatal, jelaskan pengertian dari angkatan kerja. Yaitu penduduk berumur 15 sampai 65 tahun yang sedang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan. Oke, benar ya. Baru kepada siap-siap ya, yang lainnya kepada Cuk Sepi tentang pengertian tenaga kerja. Yaitu penduduk yang sudah memasuki usia 15 tahun atau lebih menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997. Ya, benar sekali ya. Terima kasih kepada Cuk Sepi. Lanjut, siap-siap Aprianti, masalah jenis-jenis tenaga kerja. Coba kamu sebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terlatih, yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Ya, baik ya, benar sekali. Lanjut, Bunda tanya kepada siapa ya? Lastri, masalah apa saja yang ada dalam tenaga kerja? Rendahnya kualitas tenaga kerja, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan keselamatan kerja, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Terakhir? Iya, benar sekali, ada 4 ya. Lanjut, pertanyaan terakhir tentang cara meningkatkan kualitas tenaga kerja. Iqbal, jawab. On the job training dan off the job training. Oke, benar ya. Cara meningkatkan kualitas tenaga kerja ada on the job training dan off the job training. Berarti kalian sudah memahami materi tentang tenaga kerja ini. Terima kasih semuanya. Jadi kita sudah melakukan refleksi pembelajaran, sudah Bunda evaluasi, ternyata kalian sudah bisa. Berarti pembelajaran hari ini tercapai. Karena waktunya sudah habis ya nak ya. Untuk materi pertemuan selanjutnya kalian baca di rumah materi selanjutnya yaitu tentang upah. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi upah. Jadi kalian persiapkan supaya pembelajarannya juga tercapai dan akan ada peningkatan yang lebih baik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bisa bukunya disimpan, kalian rapikan kerjanya. Oke, karena kita tadi sudah mengawali pembelajaran hari ini dengan doa, maka kita juga akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Maka dalam ayat kita membaca doa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Para ibu guru beri salam. Selamat pagi semuanya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Iya, Bu. Kurang.